Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Kang Hambali. Insya Allah tetap semangat. Apa kabar broses? Insya Allah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ada salah satu cerita broses ya. Kang Hambali dulu pernah tinggal di Sumatera, Lampung Timur, Labuhan Maringgai. Lampung Timur, Labuhan Maringgai. Tepatnya dekat Kuala. Jadi di sana ada salah seseorang yang sudah tua. Kang Hambali kenal beliau cukup lama. Sejak tinggal di Lampung Timur, Kang Hambali kenal beliau. Namanya dipanggilnya Mbah Takib. Beliau sudah tua dan beliau buta. Nah, subhanallah, bagaimana kegigihan beliau dalam melaksanakan ibadah sholat fardu berjamaah. Karena beliau buta dan tidak ada yang mengantarkan beliau dari rumah ke musola atau ke masjid, sehingga demi tidak mau meninggalkan sholat berjamaah, beliau mengikatkan tampar. Jadi wong Jawa tampar itu tambang ya, apa itu yang buat suka mengikat sapi itu ya, buat mengikat kambing, domba itu kalau lagi diangon kan ada diikat, itu namanya tampar atau tambang. Antara rumah ya, dari rumah ke musola itu diikat tuh, dari tiang musola sampai ke tiang rumah, ke emperan tuh kan ada tiang tuh, diikat itu tambang tuh. Jadi setiap beliau mau melaksanakan sholat berjamaah, merembet itu, tahu merembet, merambat ya. Jadi tamparnya itu untuk untuk menjadi rembetan menuju musola. Demi apa? Demi bisa melaksanakan sholat jamaah di masjid atau di musola. Sudah tua, Masya Allah. Saya merenung, orang yang sudah tua tidak ada yang mengantarkan ke musola atau ke masjid, ingin melaksanakan ibadah sholat berjamaah, sampai-sampai beliau membuat tambang diikat antara rumah ke tiang musola atau ke tiang masjid. Ini luar biasa. Sekarang kita introspeksi ke diri kita, sejauh mana semangat kita untuk melaksanakan ibadah sholat berjamaah di masjid. Subhanallah. Proses sebagaimana di part pertama, part 2 yang Kang Hambali sampaikan betapa pentingnya sholat jamaah di masjid, dan memang kita nanti ketika menghadap Allah Ta'ala yang pertama kali akan dihisab atau ditanya adalah bab sholat. Karena memang ibadah sholat ini adalah bab ibadah yang sangat istimewa. Kenapa Kang Hambali katakan sebagai ibadah yang sangat istimewa? Kalau kita perhatikan Al-Quran yang 30 juz, di situ ada cerita kisah-kisah para nabi, ya. Ada perintah, ada larangan yang terkait dengan syariat yang lain, ya, walaupun dia wajib, apalagi sunnah. Itu Allah memerintahkan malaikat Jibril turun ke bumi. Turun ke bumi untuk apa? Menyampaikan wahyu. Disampaikan kepada Rasulullah SAW bahwa ada syariat ini, syariat itu, larangan ini, larangan itu. Itu langsung Allah perintahkan malaikat Jibril turun ke bumi. Namun terkait dengan syariat ibadah sholat, Masya Allah, Rasulullah SAW ya, diperintahkan langsung menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala ya, ke Sidratul Muntaha, menghadap Allah Ta'ala. Ya, diantarkan oleh malaikat Jibril, langsung menghadap. Di sini menunjukkan betapa pentingnya ibadah sholat di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Makanya Kang Hambali selalu sampaikan, dalam melaksanakan ibadah sholat fardu bagi laki-laki, yuk kita berjuang. Kemana? Pergi ke masjid, jangan di rumah. Abi sering sampaikan ya, Kang Hambali sering sampaikan, kalau di rumah itu sholatnya perempuan pakai mukena, demi keselamatan kita, demi untuk menghindari risiko yang besar. Kalau sholat sendiri itu risikonya besar.
Allahu Akbar, belum tentu tomakninah, bacaan kita belum tentu benar. Tapi kalau di masjid salat jamaah bro, insya Allah dengan segala kekurangan Allah maafkan. Ya Allah maafkan. Masjid ini adalah tempat yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika masjid didirikan atau dibuat, Allah tuh sangat cinta dengan tempat, yaitu masjid. Kita laki-laki ya seharusnya harus emang betah di masjid. Harus betah, jangan sampai kita dengan masjid jauh. Apalagi sampai meninggalkan sholat jamaah. Masya Allah. Tadi Kang Hamil sudah ceritakan ya tentang orang yang sudah tua, tinggal sudah buta, udah tua buta, antara rumah dan masjid diikatkan tambang untuk demi melaksanakan sholat jamaah. Dan memang itu juga pernah terjadi di masa Rasulullah SAW. Seorang sahabat namanya Abdullah bin Maktum yang Rasul tidak mengizinkan, tidak memberikan dispensasi, tidak memberikan keringanan, tidak melaksanakan sholat jamaah walaupun cuma sekali. Ya walaupun cuma sekali. Padahal waktu itu Abdullah bin Maktum tidak minta keringanan, tidak sholat jamaah sholat isya karena malam, dia buta, banyak pohon, tidak ada yang nganterin. Ya ini sebenarnya logis banget ya. Kalau istilah kita ini Masya Allah, ini sebenarnya alasan yang sangat syar'i gitu kan. Sudah malam, tidak ada yang anterin, ya, gelap, banyak pohon. Wah ini sangat syar'i banget kalau logika kita. Tapi kata Rasulullah SAW, karena disitu menunjukkan betapa pentingnya sholat berjamaah di masjid, ya Rasulullah tidak mengizinkan. Ya, karena apa? Sholat mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Insya Allah kalau kita rajin-rajin istiqomah menjaga sholat jamaah, insya Allah hati kita tenang. Ya, hidup ini kan yang dicari ketenangan. Ya, salah satu tolak ukur ketenangan kita ini juga sejauh mana ketenangan kita dalam melaksanakan ibadah sholat. Kalau ibadah sholat kita belum tenang, belum khusyuk, ya kalau untuk 100% khusyuk rasanya juga sulit ya. Tapi setidaknya kita berusaha gitu kan, bagaimana sholat kita ini berusaha untuk khusyuk. Jadi ketenangan kita ini, kebahagiaan kita ini juga salah satunya tolak ukurnya sejauh mana kekhusyukan kita dalam melaksanakan ibadah sholat. Makanya kalau kita tidak mau banyak berisiko, ya sholat jamaah. Ketika kita kurang khusyuk, mungkin teman kita yang lain lebih khusyuk, ya insya Allah saling melengkapi sehingga kekhusyukan itu menjadi sempurna, dan kita mendapatkan daripada kesempurnaan itu dengan wasilah sholat berjamaah. Ya insya Allah ya, mudah-mudahan Allah kumpulkan kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya hidup ya bro, sebentar lah hidup inilah. Jangan sampai hidup yang sebentar ini tidak bermanfaat gitu ya. Jangan sampai kita sibuk melaksanakan berbagai macam persoalan kehidupan ini, sementara sholat kita abaikan. Masya Allah. Na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah tetap semangat ya. Mudah-mudahan kita terjaga sholat jamaah di masjid ya. Insya Allah bersama Kang Hambali tetap semangat. Takbir. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.